semua anak-anakku yang super hebat. Pada pertemuan kita yang ketiga di materi klasifikasi makhluk hidup, kita akan membahas tentang pengelompokan makhluk hidup ke dalam 5 kingdom. Tahun 1969, Robert Whittaker mengelompokkan makhluk hidup ke dalam 5 kingdom. Pertama, kingdom Monera, kedua Protista, ketiga fungi, keempat lantai, dan kelima animalia. Kita mulai dengan kingdom Monera. Monera merupakan makhluk hidup yang memiliki satu sel atau disebut uniseluler dan belum memiliki membran inti atau sel prokaryotik. Makhluk hidup yang termasuk ke dalam kingdom Monera adalah bakteri dan cyanobacteria. Anak-anakku sekalian, kita akan membahas tentang bakteri. Nah, berdasarkan bentuknya, bakteri dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu bakteri berbentuk bulat atau kokus, bakteri berbentuk batang atau bacillus, dan bakteri berbentuk spiral atau spirillum. Pada slide ini ada contoh bakteri yang sudah diperbesar. Contohnya Paramecium, Entamoeba histolytica, dan Plasmodium malariae. Anak-anakku, apakah kalian tahu kalau bakteri itu ada yang menguntungkan dan ada juga yang merugikan? Nah, di sini ada beberapa contoh bakteri yang menguntungkan. Misalnya, bakteri yang digunakan dalam proses pembuatan makanan. Seperti bakteri Lactobacillus sp, ini dimanfaatkan untuk proses pembuatan susu yogurt dan susu keju. Ada juga bakteri Acetobacter psyllium, ini dimanfaatkan untuk pembuatan nata de coco. Dan bakteri Streptococcus thermophilus, ini dimanfaatkan untuk pembuatan mentega. Dan contoh dari bakteri yang merugikan, yaitu bakteri yang bisa menimbulkan penyakit. Seperti Salmonella typhosa, penyebab penyakit tifus. Kemudian Shigella dysenteriae, ini penyebab penyakit disentri. Dan Mycobacterium tuberculosis, penyebab penyakit tuberkulosis. Kingdom Monera selanjutnya adalah Cyanobacteria. Nah, anak-anakku, Cyanobacteria ini berbentuk sel tunggal dan hidup berkoloni serta berfilamen. Cyanobacteria ini dapat ditemukan di berbagai tempat seperti air tawar, air laut, bebatuan, tanah, bahkan pada tempat-tempat ekstrim, misalnya pada sumber air panas. Selanjutnya adalah kingdom Protista. Protista merupakan makhluk hidup bersel satu atau uniseluler, dan ada juga yang bersel banyak atau multiseluler. Dan Protista ini memiliki membran inti atau eukariotik. Kingdom Protista ini ada yang berukuran mikroskopis seperti amoeba dan euglena, dan ada juga yang berukuran makroskopis seperti alga hijau atau alga coklat. Makhluk hidup yang termasuk ke dalam kingdom Protista ini dikelompokkan ke dalam 3 kelompok, yaitu pertama, Protista mirip hewan atau protozoa, kedua, Protista mirip tumbuhan, yaitu alga atau ganggang, dan ketiga, Protista mirip jamur. Berdasarkan alat geraknya, Protista mirip hewan terdiri atas 4 kelompok, yaitu filum Rhizopoda, kedua filum Flagellata, ketiga filum Ciliata, dan keempat filum Sporozoa. Selanjutnya, Protista mirip tumbuhan itu dibedakan menjadi 10 kelompok. Di antaranya ada Chlorophyta atau ganggang hijau, Rhodophyta atau ganggang merah, Phaidophyta atau ganggang coklat, dan Chrysophyta atau ganggang kersik.
Dan makhluk hidup yang termasuk kelompok protista mirip jamur adalah Mysomicota atau jamur lendir dan Oomycota atau jamur air. Selanjutnya adalah kingdom fungi. Nah, anak-anakku, kingdom fungi atau jamur memiliki membran inti atau eukariotik. Dan tubuhnya tersusun atas banyak sel atau multiseluler, sementara ada beberapa yang hanya memiliki satu sel atau uniseluler. Kingdom fungi ini tidak dapat membuat makanannya sendiri sehingga bersifat heterotrof dan juga bersifat saprofit, parasit maupun simbiotik. Tubuhnya terdiri dari benang-benang yang disebut dengan hifa dan memiliki dinding sel dari kitin serta tidak memiliki klorofil sehingga tidak berfotosintesis dan berkembang biak dengan spora. Berdasarkan reproduksi seksual dan bentuk tubuhnya, jamur atau fungi ini dikelompokkan menjadi 6 kelompok, yaitu pertama, Divisio Chytridiomycota, kedua, Divisio Zygomycota, ketiga, Divisio Glomeromycota, keempat, Divisio Ascomycota, kelima, Divisio Basidiomycota, dan yang keenam, Divisio Deuteromycota. Selanjutnya adalah kingdom plantae. Nah, anak-anakku, ciri-ciri makhluk hidup yang termasuk kingdom plantae yaitu memiliki membran inti atau eukariotik, serta tersusun atas banyak sel atau multiseluler, dan memiliki dinding sel dari selulosa, dan umumnya memiliki klorofil sehingga bersifat autotrof. Kingdom plantae atau tumbuhan dibagi ke dalam beberapa divisio, yaitu pertama, lumut atau bryophyta, kedua, paku-pakuan atau pteridophyta, dan tumbuhan berbiji atau spermatophyta. Selanjutnya, berdasarkan morfologi atau susunan tubuh, tumbuhan dapat dibedakan lagi atas 2 jenis kelompok besar, yaitu pertama, tumbuhan tidak berpembuluh yaitu talophyta seperti lumut atau bryophyta. Kedua, tumbuhan berpembuluh atau trakedophyta seperti paku-pakuan pteridophyta dan tumbuhan berbiji spermatophyta. Untuk tumbuhan lumut dan tumbuhan paku, walaupun mereka berbeda, mereka juga memiliki persamaan. Nah, saat ini kita akan membahas tentang perbedaan dari tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Tumbuhan lumut itu belum mempunyai akar, batang, dan daun sejati dan tidak memiliki pembuluh angkut. Sementara tumbuhan paku sudah memiliki akar, batang, dan daun sejati dan memiliki pembuluh angkut. Sementara persamaan dari tumbuhan lumut dan tumbuhan paku adalah mereka berkembang biak dengan spora dan mengalami pergiliran keturunan atau metagenesis. Mereka juga memiliki klorofil sehingga bisa berfotosintesis dan habitatnya berupa tempat yang lembab. Selanjutnya, tumbuhan yang berbiji adalah tumbuhan yang menghasilkan biji untuk berkembang biak. Nah, tumbuhan berbiji ini dikelompokkan menjadi 2, yaitu tumbuhan berbiji terbuka atau gymnospermae dan tumbuhan berbiji tertutup atau angiospermae. Tumbuhan berbiji terbuka atau gymnospermae mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, letak bakal biji terbuka dan tidak terlindung oleh daun buah. Kedua, biasanya mempunyai akar tunggang, tetapi ada juga yang berakar serabut seperti pakis haji. Ketiga, daun kaku, kecil, tebal, dan berbentuk seperti jarum. Tetapi ada juga yang berbentuk tipis dan melebar seperti daun melinjo. Keempat,
tidak mempunyai perhiasan bunga, tapi memiliki alat perkembangbiakan yang disebut dengan sporofit. Kelima, pembuahan yang terjadi pada tumbuhan berbiji terbuka adalah pembuahan tunggal, yaitu peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina yang menghasilkan sigot, kemudian berkembang menjadi embrio. Pada slide ini ada beberapa contoh dari tumbuhan berbiji terbuka atau gimnospermae. Ada melinjo, damar, cemara, juniper, pinus, dan pakis haji. Selanjutnya, tumbuhan berbiji tertutup atau angiospermae mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, memiliki bakal biji yang ditutup oleh daun buah atau karpela. Kedua, memiliki akar serabut dan akar tunggang dan batangnya bercabang dan berruas. Sedangkan daunnya bertulang dan berhelai. Ketiga, memiliki bunga sejati. Di sini disebut bunga sejati karena bunga pada tumbuhan ini memiliki organ yang lengkap. Keempat, menggunakan bunga sebagai organ penting yang selain berfungsi sebagai alat reproduksi, berfungsi juga sebagai alat untuk memikat binatang atau serangga yang akan membantu dalam proses penyembuhan. Kelima, siklus reproduksi pada tumbuhan berbiji tertutup dimulai dengan terjadinya proses penyerbukan dan proses pembuahan. Pada slide ini ada contoh tumbuhan berbiji tertutup atau angiospermae. Ada mangga, anggur, alpukat, nangka, jambu monyet, dan jambu biji. Berdasarkan jumlah keping bijinya, tumbuhan berbiji tertutup atau angiospermae dibagi menjadi dua, yaitu tumbuhan berkeping satu atau monokotil dan tumbuhan berkeping dua atau dikotil. Ciri-ciri dari tumbuhan berkeping satu atau monokotil. Pertama, memiliki satu keping daun lembaga. Kedua, tulang daun sejajar atau melengkung. Ketiga, batang tidak berkambium. 4, berkas pembuluh pengangkut tersebar. 5, kelopak bunga pada umumnya kelipatan 3. Dan keenam, berakar serabut. Pada slide ini ada beberapa contoh dari tumbuhan berkeping satu atau monokotil. Ada melon, kelapa, pisang, padi, vanili, kedondong, jagung, bunga anggrek, talas, kunyit, buah nanas, dan buah naga. Selanjutnya, kita akan mempelajari ciri-ciri tumbuhan berkeping dua atau dikotil. Pertama, memiliki dua keping daun lembaga atau kotiledon. Kedua, tulang daun menjari atau menyirip. Ketiga, batang berkambium. 4, berkas pengangkut tersusun dalam satu lingkaran. 5, kelopak bunga kelipatan 4 atau 5. Dan keenam, berakar tunggang. Nah, ini contoh dari tumbuhan berkeping dua atau dikotil. Ada mahoni, cabai, tomat, kapas, kakao atau coklat, rambutan, leci, jambu air, salak, jambu biji, terong, dan bunga krisan. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang kingdom Animalia. Nah, anak-anakku, kingdom Animalia atau hewan terdiri atas makhluk hidup yang tubuhnya tersusun atas banyak sel. Kemudian memiliki membran inti, bergerak aktif, tidak memiliki klorofil sehingga bersifat heterotrof, dan tidak memiliki dinding sel. Berdasarkan ada tidaknya tulang belakang, kingdom Animalia dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu Avertebrata atau Invertebrata adalah hewan tidak bertulang belakang,
dan vertebrata atau hewan bertulang belakang. Anak-anakku sekalian, kelompok hewan tidak bertulang belakang atau avertebrata adalah porifera atau hewan berpori, coelenterata atau hewan berongga, platyhelminthes atau cacing pipi, nemahelminthes atau cacing giling, annelida atau cacing gelang, anthropoda yaitu hewan berbuku-buku, moluska hewan yang bertubuh lunak, dan echinodermata atau hewan berkulit duri. Dan kelompok hewan bertulang belakang atau vertebrata ada pisces atau ikan, reptilia atau reptil, amfibi atau amfibia, aves yaitu unggas, dan mamalia. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik dan kita akan bertemu pada video pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa.